Oke, halo semua. Selamat datang kembali di pembelajaran hari kedua untuk Google Analytics. Pada video kali ini, kita akan membahas cara menggunakan Google Analytics 4. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan akun MSIB yang mengelola website lms.belajarbareng.id, LMS yang biasa kita gunakan. Nah, di sini saya juga sudah share akses untuk mengelola akun Google Analytics MSIB ke setiap peserta ya. Jadi bisa kalian cek saja di email masing-masing untuk invitation-nya. Nah, balik lagi ke materi. Pertama kita akan membahas tentang tampilan atau interface dari Google Analytics. Saat pertama kali masuk ke Google Analytics 4, kita akan melihat tampilan seperti ini. Di bagian atas, kita akan melihat search box untuk mencari laporan atau metrik tertentu. Contohnya di sini kita bisa ketikkan saja berapa banyak user dari Jakarta 1 bulan ke belakang. Setelah itu, kita enter dan akan muncul hasilnya langsung. Nah, kita coba ubah misalkan Jakartanya menjadi Indonesia misalnya. Kita ketikkan, kalau sudah kita enter dan harusnya hasilnya langsung keluar. Nah, itu salah satu fungsi dari search. Selain itu, kita juga bisa search fitur yang ada di Google Analytics. Misalnya, kita mau mengintegrasikan Google Ads dan juga Google Analytics. Nah, cukup kita ketikkan misalkan link ads. Nah, kita enter. Nah, lalu akan masuk ke konfigurasi untuk mengintegrasikan Google Ads dan juga Google Analytics. Nah, berikutnya ada menu navigasi. Nah, yang berisi 4 menu, yaitu report atau laporan, berikutnya explore, dan ada advertising atau iklan. Dan juga yang terakhir ada yang namanya menu admin. Nah, kita masuk ke menu report. Nah, menu report adalah menu utama di Google Analytics. Menu ini berisi berbagai laporan yang dapat kita gunakan untuk menganalisis data tentang pengunjung situs web kita atau website kita. Nah, di sini ada snapshot report. Snapshot report adalah laporan yang memberikan gambaran umum tentang kinerja website kita. Laporan ini mencakup data tentang jumlah pengunjung, halaman yang dilihat, sumber lalu lintasnya pengunjung websitenya. Nah, berikutnya ada real-time report. Nah, di sini real-time report adalah laporan yang menampilkan data tentang pengunjung situs website kita secara real time. Jadi kita lihat 30 menit sebelumnya ada berapa user yang mengakses website kita. Nah, laporan ini mencakup data tentang jumlah pengunjung, halaman yang dilihat, sumber lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya ada 2 pengelompokan menu lagi, yaitu menu life cycle dan user. Nah, untuk menu life cycle terdiri dari acquisition. Nah, di bagian acquisition ini adalah laporan yang melacak bagaimana pengunjung menemukan situs web kita. Laporan ini mencakup tentang data sumber lalu lintas, kampanye, pemasaran, dan kata kunci. Nanti di sini tempatnya. Berikutnya yaitu engagement. Nah, engagement ini yaitu laporan yang melacak bagaimana pengunjung berinteraksi dengan website kita. Nah, laporan ini mencakup data tentang halaman yang dilihat, berapa lama user di website kita, dan bounce back-nya nanti kita tahu. Nah, berikutnya ada monetize. Nah, monetization ini laporan untuk melacak pendapatan yang dihasilkan dari website kita. Nah, ini nanti biasanya kalau website kita sudah bisa diintegrasikan atau sudah bisa di monetize melalui Google AdSense. Oke, berikutnya yaitu retention report. Nah, retention ini adalah laporan untuk melacak bagaimana pengunjung kembali ke website kita. Jadi retensi ya, pengulangan. Nah, laporan ini mencakup data tentang kunjungan berulang, nilai kunjungan berulang, dan tingkat retensinya. Nah, oke, berikutnya yang menu user. User adalah menu yang berisi laporan yang mengelompokkan data tentang pengunjung website kita berdasarkan karakteristik mereka. Nah, di sini pertama yaitu user attribution. Nah, di sini
dia user attribution ini laporan yang melacak data tentang demografis. Jadi dari mana user ini berasal, dan misalkan mencakup tentang usia, jenis kelamin, lokasi, dan perangkat-perangkat apa saja yang digunakan ketika user mengakses website kita. Nah, di sini juga ada tech report. Tech report ini yaitu laporan untuk melacak data teknis dari pengunjung website kita. Nah, laporan ini biasanya tentang browser apa yang digunakan user untuk mengakses website kita, sistem operasi apa, resolusi layarnya berapa, nanti ada di tech report. Nah, berikutnya ada menu explore. Nah, kalau kita buka menu explore ini adalah menu yang akan kita gunakan untuk membuat laporan custom berdasarkan data yang ada di Google Analytics. Oke, berikutnya yaitu menu advertising. Nah, menu advertising ini adalah menu yang berisi laporan tentang kinerja kampanye iklan kita. Nanti kalau kita misalkan tautkan dengan Google Ads, nanti kita mengaksesnya atau mengelolanya menggunakan menu advertising ini. Nah, dan terakhir ada menu admin. Nah, menu admin ini nanti menu yang berisi tentang pengaturan akun Google Analytics kita.